Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Namun Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP tersebut. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak, Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Ya. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua Umum BARA-JP David Pajung menilai keberadaan bandara khusus seperti IMIP bukan hanya ada di Morowali. Sedangkan politisi PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian menilai keberadaan bandara tanpa pengawasan bisa jadi ancaman untuk pelemahan kedaulatan negara. Nah, ini yang kita mau katakan bahwa statement Menteri Pertahanan itu sebenarnya normatif. Dia menjadi tidak normatif, menjadi liar ketika diasumsikan dan digoreng lewat isu-isu untuk memojokkan salah satu tokoh. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau katakan ya, di zaman pemerintahan SBY ketika mendesain undang-undang penerbangan itu banyak hal yang harus dikritisi di dalamnya. Undang-undang itu salah satu implikasinya adalah memberi ruang yang begitu besar terhadap bandara-bandara khusus ya, yang misalnya private company di dalam IMIP. Tapi jangan kita heran karena bandara-bandara khusus ini kan bukan baru pertama ada di IMIP kan. Di Vale di Sulawesi Tenggara ada ya, Freeport ada, Adaro punya, Kalimantan banyak di sana. Bahkan bandara di Gudang Garam Kediri itu kan yang menjadi domestik dulunya itu bandara milik Gudang Garam, itu private juga khusus ya. Jadi nggak perlu heran lah bahwa di situ nggak ada imigrasi, nggak ada bea cukai karena nggak melayani. Misalnya barang masuk orang dari luar negeri nggak bisa langsung masuk di IMIP. Kalau itu terjadi, ya mungkin memang ada kesalahan kalau itu terjadi. Tetapi kan sebenarnya nggak ada kaitan di situ karena statement Pak Menhan itu mau mengatakan bahwa jangan ada negara dalam negara. Kita sepakat dengan statement itu dan nggak ada terjadi itu sebenarnya. Jadi misalnya A benar, B benar, tapi tidak berhubungan. Tidak berhubungan, nggak ada kaitan sama sekali. Di sini konteksnya saya mau bicara. Morowali bukan hanya sekedar bandara, termasuk pelabuhan. Bagi saya ini sudah menjadi ancaman tentang pelemahan kedaulatan negara. Maka ketika Bang Sapri bicara tidak boleh ada negara dalam negara, itu menjadi masuk akal. Karena apa? Bandara itu menjadi ramai karena statusnya sempat menjadi bandara internasional.
Terlepas dari apakah ada penerbangan atau tidak secara internasional. Sempat jadi internasional. Sempat KM 38, keputusan Menteri nomor 38. Ada penerbangan internasional di sana. Menetapkan itu bandara internasional terlepas dari apakah sudah ada penerbangan atau tidak ada. Yang jelas sempat statusnya sebagai internasional. Statusnya. Dan itu bermasalah karena karena ternyata di sana Pak Sapri sebagai Menhan tidak menemukan otoritas negara. Itu yang berikut adalah pelaut. Sebentar saya mau selesaikan. Supaya ketemu konteks makarnya di mana. Anda dengar dulu. Anda dengar dulu. Sebut saja tanggalnya. Tanggalnya KM itu kapan? Tadi sebutkan tanggalnya. Di situ bahwa ditemukan unsur-unsurnya ketika pejabat negara kita, ada bupati, ada gubernur yang tidak bisa mengakses wilayah tersebut, ini masuk dalam kategori melemahkan keamanan dan kedaulatan negara. Disitulah konteksnya bahwa perjanjian tersebut telah merugikan negara, melemahkan kedaulatan negara dan menjadi ancaman, dan itu masuk kategori makar. Maka siapa yang bertanggung jawab di situ? Yang membuat perjanjian itu siapa? Presiden Jokowi pada saat itu. Maka layak diancam. Saya interupsi kalau itu. Saya interupsi. Anda nggak punya data. Anda nggak punya data. Tadi saya udah jelaskan. Kontrak diteken tanggal 3 Oktober 2013. Presidennya siapa? Ketika Anda masih di partai sana. Saya mau menjelaskan ke Anda. Ya, jangan ini yang saya bilang jadi liar. Publik harus tahu jadi liar opini ini ketika saat nggak punya data dia. Ini bukan Jokowi yang teken. Presiden SBY. Presiden SBY memutuskan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pedagang thrifting mengadu ke DPR RI terkait larangan impor pakaian bekas. Selain itu, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia juga mengusulkan skema pajak baru agar usaha mereka dinyatakan legal. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat di Gedung DPR Jakarta pada hari Selasa dengan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia dan Pedagang Pakaian Bekas Gede Bage Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, para pedagang menyampaikan keluhannya terkait rencana Menkeu RI Purbaya Yudi Sadewa yang ingin membasmi perdagangan dan impor baju bekas. Meski mengaku salah, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia atau APPBI mencoba mengusulkan skema pajak baru sebesar 7,5% hingga 10% agar usaha thrifting dinyatakan legal sehingga mereka masih bisa berjualan. Besaran angka itu diambil dari kajian internal APPBI terkait berbagai jenis pungutan yang selama ini berlaku dalam kegiatan impor. Memang selama ini mungkin kegiatan yang kami lakukan ini salah, ya kan? Dan kami tidak tahu sumber barang ini dari mana, kami tahunya beli dari para cukong-cukong hingga sampai ke kami. Makanya kemarin ada opini bola liar yang menyatakan membayar 550 juta kepada oknum, itu kami juga sebenarnya tidak tahu. Yang kami tahu nilai itu adalah biaya pengiriman per kontainer. Di sini kami juga sudah siapkan kajian pajaknya. Pertama ada biaya masuk. Biaya masuk itu 7,5% dihitung dari CIF, cost, insurance, freight, atau bahasa sederhananya, bahasa Indonesianya dari harga barang, dari asuransi perjalanan dengan biaya pengiriman. Itu 7,5%. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, itu 11%. Yang ketiga itu kita masukkan pajak impor pakaian bekas. Nah, ini kami mengusulkan di angka 7,5% sampai 10%. Terkait hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Fernando Ganinduto menegaskan bahwa dalam aturan Permendak nomor 40 tahun 2022 jelas menyatakan barang impor pakaian bekas dilarang. Dia pun menanyakan kesediaan dan menawarkan solusi untuk para pedagang thrifting beralih menjual produk industri dalam negeri yang sudah disediakan pemerintah. Barang dagangnya apa ya, bukan bapaknya. Bapak nggak pernah dilarang, bapak dagang baju bekas silahkan gitu. Yang dilarang adalah barang ilegalnya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau misalnya bapak barang ilegal yang ilegal pak ya, barangnya diganti dengan barang legal, itu bapak bisa nggak berdagang dan mau nggak berdagang dengan barang legal? Barang legal tuh banyak pak. Ada barang jadi, ada barang lokal, ada barang industri dalam negeri gitu. Karena saya termasuk orang yang aktif sekali dengan masalah thrifting ini, dan kami udah komunikasi dengan Menteri UMKM, Pak. Mereka udah mempersiapkan 1.300 barang atau brand atau merek yang akan diperdagangkan kepada pedagang-pedagang baju bekas ini, gitu.
Sebelumnya Menkyu RI Purbaya menolak mengabulkan permintaan para pedagang thrifting yang ingin impor pakaian bekas dilegalkan. Purbaya pun menegaskan bahwa dia berkeinginan untuk membersihkan barang ilegal masuk ke Indonesia.